Pemirsa, bersama saya Bena Rangkuti di Bincang Hebat. Pak Wadir, tujuan mengadakan acara ini Polda Metro Jaya itu sebetulnya apa sih? Tujuan hari ini kita mengadakan forum group discussion, keseriusan dan pentingnya pemberian vaksin sebagai salah satu senjata dalam perang melawan pandemi. Assalamualaikum Pak Kiai. Ini saya menyampaikan lidah masyarakat ini Pak Kiai. Ini sebetulnya halal nggak sih vaksin ini? Lahir fatwa nomor 2 bahwa vaksin didatangkan dari Sinovac Cina sudah memenuhi kriteria halalan tohirun. Sebagai garda terdepan, ini kan masyarakat masih ada yang ragu nih. Jangan-jangan itu vitamin. Itu gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Satu pesan dari kami, vaksin ini aman dan halal. Salah satu fungsi dari vaksin ini bisa dijelaskan nih dok? Meningkatkan kekebalan, kemudian menurunkan kesakitan dan kematian karena COVID-19. Pemirsa, bersama saya Bena Rangkuti di Bincang Hebat. Kali ini saya sudah bersama dengan Dirbinmas Polda Metro Jaya yang diwakili oleh Wadirbinmas Polda Metro Jaya. Ada satu sesi acara yang menarik sekali mengenai bagaimana sosialisasi penggunaan atau teknis vaksinasi COVID-19. Saya langsung saja sapa, sudah ada narasumber yang sudah hadir di sini dari Polda Metro Jaya, dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Fatwa MUI. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, share, dan tentunya juga klik lonceng berikut ini. Saya langsung tanyakan kepada Wadirbinmas Polda Metro Jaya. Nah, ini pasti menarik sekali pemirsa. AKBP Yudhistira Madiawan, SHSIK MSI. Nah, beliau mewakili Dirbinmas Polda Metro Jaya. Saya ingin tahu nih, saya ingin mengulik dan cari tahu. Pak Wadir, ini sebetulnya acaranya, tapi kabarnya sehat ya Pak Wadir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terutama saya sampaikan dulu terima kasih dan juga apresiasi setinggi-tingginya. Acara tadi prokesnya luar biasa, mulai dari awal sampai sesi saat ini berjalan ya. Pak Wadir, saya ingin tahu bagaimana ini bisa terrealisasi. Tujuan mengadakan acara ini Polda Metro Jaya itu sebetulnya apa sih? Baik, terima kasih. Tujuan hari ini kita mengadakan forum group discussion dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Fatwa Yai Fuad, kemudian dari Dinkes Dr. Rospita, dan kita mengundang forum lintas agama dan tokoh agama, tokoh masyarakat. Hari ini kita ingin memberikan edukasi pemahaman khususnya dari segi agama dan dari segi kesehatan tentang program pemerintah dalam perang melawan pandemi COVID-19 yang dalam hal ini khususnya adalah saat ini tahap memberikan vaksin. Dan kami anggap yang kami undang ini ya adalah mereka-mereka yang mempunyai pengaruh atau bisa menjadi influencer, termasuk tadi ada dari Polres juga anggota dari Binmas Polres. Itu kami harapkan juga setelah dari sini langsung action untuk memberikan pengaruh informasi tersebut, meneruskan kepada komunitasnya, kepada jamaahnya, kepada warganya sekitarnya dan warga di mana mereka berada tentang keseriusan dan pentingnya pemberian vaksin sebagai salah satu senjata dalam perang melawan pandemi ini. Begitu. Itu salah satu tujuannya. Jadi dalam hal ini Polda Metro Jaya merasa bertanggung jawab gitu ya? Oh betul. Jadi tugas kami ya sebagai pembina Kamtibmas, ujung-ujungnya ya segala hal termasuk adanya pandemi ini akan berdampak besar kepada Kamtibmas, ya kan. Nah, oleh karena itu kami berkepentingan sekali untuk mensukseskan, mendukung program dari pemerintah untuk mengatasi atau mengontrol ataupun memerangi, menghilangkan pandemi COVID-19 ini. Baik, pemirsa, tugas dan fungsi daripada kepolisian atau Polri diantaranya adalah melindungi, mengayomi masyarakat. Nah, beliau menjalankan fungsi hal tersebut ya dengan cara mengadakan
acara-acara seperti ini. Nah, Ya. Sejadetabek ini diundang bukan hanya tokoh masyarakat dari lintas semua perwakilan Polres seluruhnya ini hadir ya, tadi diundang Ya, ini ya, betul. Pak Wadir ya. Nah, ini harapannya apa nih dari diadakannya acara ini? Tadi kan memang sedikit Pak Wadir menyinggung agar bisa disampaikan lagi kepada masyarakat. Nah, selain itu ada nggak harapan khusus lagi? Apakah nanti ada respon lagi dari masyarakat nih? Terus apakah akan ada program berikutnya lagi setelah acara ini dan untuk kedepannya? Karena kan pandemi COVID-19 kita belum tahu kapan berakhir nih. Itu bagaimana untuk selanjutnya? Baik, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia kita ada beberapa satker yang bergerak di berbagai lini, yang mulai dari edukatif, preventif, sampai dengan penegakan hukum. Itu terakhir sekali ya. Kami dari Direktorat Pembinaan Masyarakat tentu saja kami lebih yang mengedepankan bergerak di lini edukatif dan preemptif bersama dengan jajaran yang lain ya, dengan instansi yang lain yang terkait akan terus memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tumbuh kesadarannya dan mendukung semua program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, oleh dinas kesehatan dan sebagainya. Jadi supaya semuanya berjalan dengan lancar, kami akan memastikan hal tersebut di lini edukatif dan preventif di sisi itu. Nanti ada lagi yang di lini penegakan hukum, ada lagi nanti di jajaran Reskrim dan Kesatuan Wilayah. Jadi kita bergerak di masing-masing lini tersebut. Jadi bergerak di masing-masing lini ya. Betul. Ini mulai dari Polda Metro Jaya, nanti mulai ke Polres-Polres, lalu Polsek-Polsek, seperti itu ya, itu Iya. terus bergerak begitu ya. Betul. Untuk memerangi dan memutus mata rantai COVID-19 Benar ini. sekali. Baik, sukses selalu ya Pak Wadir Terima ya. kasih. Polda Metro Jaya. Terima kasih. Satu kata mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat? Satu kata pesan kepada masyarakat untuk tidak berputus asa dan sesuai dengan perintah agama, selain kita berdoa, kita wajib untuk berikhtiar. Ya, ikhtiarnya antara lain berbagai usaha mulai dari 3M ya, yang sudah berkembang menjadi 5M dan 3T, dan salah satunya juga dengan pemberian vaksin ini. Semoga kita semua dapat melewati ini dengan baik. Terima Baik, kasih. Pak Wadir terima kasih. Terima Sukses selalu kasih. untuk Pak Wadir. Tetap sehat ya Pak Wadir. Amin, amin. Baik, Alhamdulillah. pemirsa, saya akan lanjutkan kembali dengan narasumber yang berikutnya. Dalam Bincang Hebat bersama saya Bena Rangkuti untuk satu tema yang menarik sekali. Optimalisasi vaksinasi COVID-19 untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Jabodetabek. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber dari Fatwa MUI, Dr. Haji Fuad Tohari MA. Beliau selaku Sekretaris Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Saya langsung saja sapa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabarnya wabarakatuh. gimana? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. tetap sehat, tetap ceria, tetap semangat. Semangat selalu. Jadi salam Iya. sehat begitu ya Pak Betul. Kiai. Pak Kiai, ini mengenai vaksin masih ada terjadi perbincangan hangat di masyarakat. Ada yang sesi masih percaya dan nggak percaya, Iya. menolak. Terus nggak percayanya, ini saya menyampaikan lidah masyarakat ini Pak Iya, Kiai. nerusin. Ini sebetulnya halal nggak sih vaksin ini? Karena kan mayoritas Muslim ya Indonesia. Itu butuh penjelasan nih dari Pak Kiai. Halal nggak itu sebetulnya? Baik, kita ini tinggal di sebuah negara Indonesia yang menjamin bagi seluruh rakyatnya untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Negara itu sangat paham, karena Pak Presiden kita Muslim, Pak Wakil Presiden kita nggak sekedar Muslim, bahkan beliau kiai. Pasti aspek kehalalan vaksin ini sudah dipikirkan masa-masa oleh para pemimpin kita. Kita sepakat yang namanya makanan, minuman termasuk obat yang masuk dalam badan kita itu diupayakan dulu harus memenuhi standar halalan thayyibah. Halal itu artinya diperoleh dengan cara-cara benar, tidak haram. Sementara thayyib itu artinya
makanan, minuman, dan obat-obatan itu tidak berdampak negatif bagi kesehatan jasmani dan rohani kita. Nah, di negeri kita ini ternyata otoritas menyangkut kehalalan produk, kesucian produk, itu wewenangnya ada di Majelis Ulama. Sementara hal-hal terkait apakah produk itu thayyib dalam arti tidak berdampak negatif bagi kesehatan jasmani rohani, ini kewenangannya tentu ada di BPOM. BPOM ya. Nah, Majelis Ulama karena sadar bertugas untuk himayatul ummah, menjaga dan melindungi umat, bertugas riayatul ummah, memelihara dan bagaimana kelangsungan hidup sehat wajar itu terjaga. Selain MUI juga menjadi sodikul hukumah wal ummah, menjadi mitra, menjadi teman untuk negara, pemerintah, dan tentu mitra untuk rakyat. Maka begitu Pak Presiden mengeluarkan Perpres nomor 99 tahun 2020, Majelis Ulama beserta tim ahli dari Kemenkes, dari BPOM, kemudian melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang mengklaim sudah berhasil memproduksi vaksin untuk COVID-19. Nah, kebetulan perusahaan itu namanya Sinovac yang ada di Cina. Selain di negara kita juga ada perusahaan namanya Bio Farma. Setelah dikaji begitu lama oleh para kiai di Majelis Ulama, di Majelis Ulama itu juga ada dokter, ada tenaga ahli, mereka ikut rapat. Hasilnya tepat di hari Senin tanggal 11 Januari lahir fatwa nomor 2 yang isinya bahwa vaksin yang diimpor didatangkan dari Sinovac Cina atau vaksin yang nanti diproduksi Bio Farma ini sudah memenuhi kriteria halalan tohiron. Sudah halal tohiron dan suci lagi. Jadi suci dilihat dari aspek bahannya dan dilihat dari proses pembuatannya dari hulu sampai hilir. Tetapi dalam fatwa ini ada klausul. Ini meskipun vaksin sudah dinyatakan halal dan suci, bisa dipakai atau tidak, tentu nunggu hasil kajian BPOM menyangkut aspek toyibnya. Dan alhamdulillah kurang lebih 3 hari setelah fatwa itu dirilis yang menyatakan vaksin diproduksi Sinovac dan Bio Farma itu halalan dan tohiron, BPOM menyatakan vaksin yang diproduksi Sinovac itu telah memenuhi unsur toyib. Jadi, artinya kita sebagai umat Islam sudah nggak ada kendala lagi dari sisi akidah, dari sisi syariah. Tenang begitu ya. Mestinya udah tenang, jangan nyinyir lagi, jangan menolak lagi. Sebab kalau tetap nolak, nyinyir, nggak mau divaksin, selain ada sanksi di negara kita, di Provinsi DKI Jakarta, itu ada sanksi administratif. Negara-negara di dunia itu umumnya mempersyaratkan kalau ada warga asing yang mau masuk, dia harus mampu menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 yang diakui secara internasional. Oke, begitu juga mungkin kalau untuk mau pergi haji? Iya, bahkan pemerintah Saudi sudah menetapkan siapapun yang mau ke Saudi dari negara-negara yang ada pandemi COVID wajib menunjukkan 2 sertifikat. Satu sertifikat telah disuntik meningitis dan yang kedua sertifikat telah vaksin COVID-19. Baru ini aman untuk haji dan umroh. Untuk haji. Pemirsa, jadi masyarakat tidak perlu gelisah dan resah lagi karena sudah dijamin oleh MUI dan juga BPOM bahwa vaksinasi tersebut sudah halal begitu ya, sudah aman untuk masyarakat Indonesia. Nah, ketika mau bepergian haji atau keluar negeri ternyata harus menunjukkan sertifikat vaksin. Ada nggak nih masyarakat memang masih ada yang agak-agak galau-galau gitu ya. Tapi ada tips nggak dari Pak Kiai agar masyarakat itu yakin begitu loh, menerima dan pada akhirnya tidak merasa terpaksa? Masyarakat itu, terutama yang muslim ya, itu kan diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Jadi wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasulullah, dan wajib patuh dan taat kepada ulil amri. Ulil amri yang ngurusi negara namanya umara, sementara ulil amri yang ngurusi agama namanya ulama. Ini negara sudah tanggung jawab. Gandeng MUI, gandeng Kemenkes, gandeng BPOM, gandeng para dokter ahli untuk meneliti vaksin yang akan digunakan seluruh rakyat Indonesia yang memenuhi syarat untuk bisa divaksin, dan ternyata hasil kajiannya
jelas-jelas halalan, tohiron, dan toyibah. Jadi nggak perlu lagi lah nyinyir, ngeyel, apalagi nggak mau divaksin. Kalau masih mau nekat nanti nggak bisa haji loh. Dilarang oleh pemerintah Saudi. Baik, Pak Kiai, mungkin ada yang mau disampaikan himbauan kepada masyarakat, Pak Kiai. 3 kata, ayo segera vaksin. Ayo segera vaksin. Baik, terima kasih Pak Kiai. Semoga sehat selalu dan masyarakat selalu dalam lindungan dan tetap menjaga kesehatan, itu adalah yang utama. Pemirsa, bersama saya Bena Rangkuti di Bincang Hebat. Kali ini kita berbicara tentang optimalisasi COVID-19 untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Jabodetabek. Seperti apa tingkat keamanannya, prosedurnya, teknisnya, siapa saja yang akan mendapatkan vaksin, dan bagaimana tipsnya untuk selalu menjaga imunisasi tubuh. Saya sudah bersama dengan PLH Kasih Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Siapakah dia? Beliau adalah Dr. Rosvita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dokter. Sehat selalu, Sehat insya Allah. selalu. Sebagai garda terdepan, ini yang selalu melayani menyuntik masyarakat begitu ya, melakukan vaksinasi. Bahkan saat itu masuk dalam tim vaksinasi kepresidenan ya. Iya betul. Jadi salah satunya yang ada di televisi ini ya. Saya timnya. Oh, Ya. Terima kasih. Salah satunya. Selamat ya sudah sukses melakukan vaksinasi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dokter Vita ini disapa lebih akrabnya. Kita ingin tahu nih untuk tingkat keamanan resikonya. Ini kan masyarakat masih ada yang ragu nih. Aman nggak ya nih kalau disuntik vaksin? Jangan-jangan itu vitamin. Terus gimana sih nanti efeknya setelah disuntik vaksin? Itu gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Pada dasarnya satu pesan dari kami tim kesehatan, vaksin ini aman. Sudah lulus uji dari fase klinis dari Balai POM, kemudian sudah lulus juga uji dari fatwa MUI, dan satu pesan dari kami, vaksin ini aman dan halal. Seperti itu. Vaksin ini aman dan halal ya. Oke, baik. Lalu siapa saja yang nantinya akan menjadi mendapatkan vaksin-vaksin berikutnya setelah presiden dan lain sebagainya? Iya, jadi ada beberapa tahapan pemberian vaksinasi di Indonesia. Yang pertama, vaksinasi akan diberikan kepada tenaga kesehatan di tahap pertama. Kita saat ini masuk ke dalam tahap kedua, yaitu pemberian vaksinasi pada pelayan publik, kemudian lansia, dan pelaku perekonomian strategis. Jadi saat ini mari kita sukseskan pemberian vaksinasi pada tahapan kedua agar menuju kepada tingkat kekebalan komunitas, terutama di DKI Jakarta ya. Untuk DKI Jakarta meningkatkan kekebalan. Memang salah satu fungsi dari vaksin ini bisa dijelaskan nih dok, apakah sebagai payung pelindung tubuh atau bagaimana? Fungsi dari vaksinasi ini meningkatkan kekebalan, kemudian menurunkan kesakitan dan kematian karena COVID-19. Menekan resiko kematian begitu ya? Ya betul. Oke, jadi sebagai payung kalau hujan itu sedia payung gitu ya? Sebagai perlindungan. Perlindungan ya. Untuk diri kita ya. Untuk diri Oke, kita. iya dokter, ini berapa kali sih seharusnya vaksin itu dilakukan pada setiap masyarakat? 1-2 kali atau nanti setelah 2 kali akan ada lagi? Pada intinya vaksinasi yang pertama ini kan yang kita gunakan adalah Sinovac. Jadi kalau Sinovac untuk non-lansia di bawah 60 tahun, 18 tahun sampai 59 tahun, dosis pertama, kemudian jarak 14 hari sesudah dosis pertama kita berikan dosis kedua. Untuk lansia, jarak antara dosis pertama dan dosis kedua adalah 28 hari. Setelah itu, kita dalam masa penelitian yang kontinu dan berkesinambungan. Untuk saat ini, perlindungan yang diberikan kita lihat dari hasil penelitiannya, dan mari kita tunggu hasil evidence based medicine yang dikeluarkan oleh tim peneliti. Siapa saja yang harus divaksinasi terlebih dahulu? Apakah ibu hamil boleh, usianya 18 tahun ke atas yang menjadi prioritas, itu bagaimana? Untuk saat ini usia yang diberikan masih di atas 18 tahun. Kemudian lansia yang diberikan adalah batasan usia 60 tahun ke atas, seperti itu. Untuk usia di bawah 18 tahun masih dalam tahap penelitian. Dalam prosedur pelaksanaan vaksinnya. Ya. Ini apakah memang harus dipastikan sehat, tidak mempunyai penyakit bawaan, yang mungkin yang stroke harus ditunda dulu atau bagaimana? Pada dasarnya orang yang divaksinasi adalah dalam kondisi sehat, Ibu. Ya, dalam kondisi sehat.
Jadi sebelum vaksinasi kita harus biasakan menerapkan pola hidup sehat. Kemudian jangan lupa 3M itu tetap harus dilaksanakan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak meskipun kita sudah divaksinasi. Kemudian yang terakhir adalah kontrol. Apabila kita memiliki penyakit kronis, penyakit jangka lama, kontrol dan pastikan kita sudah sehat ketika kita akan melakukan vaksinasi. Pada Baik. intinya itu. Pada intinya itu ya. Lalu dari Kementerian Kesehatan ini tahapannya mulai dari Kementerian Kesehatan, lalu nanti ke tingkat provinsi begitu, lalu baru per wilayah. Untuk tata kelola pendistribusian vaksin seperti itu. Jadi vaksinasi disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan akan melakukan distribusi kepada Dinas Kesehatan Provinsi, dalam hal ini kami yang ada di jajaran Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian nanti Dinas Kesehatan Provinsi akan menurunkannya lagi ke suku Dinas Kesehatan. Kalau di DKI Jakarta namanya suku Dinas Kesehatan. Suku Dinas Kesehatan menurunkan kepada garda terdepan. Mereka lah garda terdepan sebenarnya, Bu Bella. Selain medis begitu ya. Jadi di puskesmas kecamatan mereka yang akan mengkoordinir distribusi vaksin ke seluruh fasilitas kesehatan di DKI Jakarta. Baik, Dokter Vita. Mungkin ada tips bagi masyarakat untuk menjaga imun tubuh, stamina tubuh. Adakah? Silakan mungkin bisa disampaikan. Untuk saat ini mari lakukan pola hidup sehat, kita sebut dengan cerdik. Kemudian tetap jaga 3M, memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan 6 langkah, dan menjaga jarak. Baik. Semoga kita sehat selalu. Amin. Semoga sehat selalu dan jangan lupa tadi 3M ya, menjaga Ayo kita jarak, vaksin. menjaga jarak, mencuci tangan dan selalu menggunakan masker ya. Siap. Baik dokter, terima kasih, sukses selalu dan salam sehat. Salam sehat selalu, Bu. Demikian pemirsa bincang hebat kita dengan Dinas Kesehatan Dr. Rosvita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng di atas ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Bena Rangkuti dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.